Presiden Trump baru saja mengakhiri kunjungan besar ke Tiongkok dengan Iran menjadi topik utama pembicaraan. Karena Tiongkok adalah pembeli minyak utama Iran, Trump memberi sinyal bahwa memisahkan Beijing dari Teheran dapat membantu mengakhiri perang, sambil memperingatkan bahwa rencana militer sudah siap jika diplomasi gagal. Sementara itu, Israel meluncurkan gugatan besar terhadap New York Times atas sebuah opini yang menuduh tentara IDF melakukan kekerasan seksual. Tetaplah bersama kami, Jerusalem Minute akan segera hadir. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Saya Josh Haston bersama Alex Trayman. Alex, senang melihatmu kembali di studio. Nanti saya ingin membicarakan perjalananmu sedikit. Tapi pertama-tama, mari kita fokus pada kunjungan Presiden Trump ke Tiongkok Jumat lalu, yang menegaskan bahwa hubungan dengan Beijing semakin membaik meskipun ada perbedaan tajam mengenai Iran, Taiwan, perdagangan, dan isu-isu lainnya. Pejabat Amerika Serikat mendesak Tiongkok untuk menekan Iran agar mengakhiri perang dan mengembalikan kebebasan navigasi di sana. Apa yang kita ketahui secara spesifik tentang kunjungan Presiden saat ini terkait dengan Iran? Tentu saja, hal ini sangat memengaruhi Israel. Saya rasa sangat penting untuk memahami bahwa di papan catur global, Tiongkok berada di sisi lain papan catur itu. Banyak langkah yang diambil di Timur Tengah, di Venezuela, dan di tempat lain dengan satu atau lain cara berkaitan dengan Tiongkok. Ada banyak hal yang bisa dibahas Trump. Bukan kebetulan Trump pergi ke Tiongkok saat situasi di Iran sedang tenang. Bahwa tidak akan ada operasi militer baru sampai Trump kembali ke Amerika Serikat. Dan kunjungan itu sudah berlalu. Tentu saja, Taiwan, tarif, ini adalah isu-isu yang sangat penting. Dalam beberapa hal, isu Iran sebenarnya bukanlah isu yang ingin dihadapi Trump. Tapi jelas, jika Selat Hormuz ditutup, itu jauh lebih berdampak pada Tiongkok daripada Amerika Serikat. Tiongkok, saya yakin, sangat tidak senang dengan fakta bahwa pemasok minyaknya dengan harga diskon, yaitu Iran, tidak lagi mampu menyediakan pasokan tersebut. Sekarang, pada saat yang sama, bagi Xi Jinping, Presiden Trump menginginkan banyak hal darinya. Jadi ketika dia melihat papan catur globalnya dan semua isu yang mungkin ingin dicapai kesepakatan oleh Trump, Iran mungkin adalah yang paling mudah untuk diberikan kelonggaran. Karena Iran sudah hancur, bukan? Trump sudah menyingkirkan bidak itu dari papan. Dan pada titik ini, Tiongkok tidak akan repot-repot berusaha menyelamatkan bidak itu di sini. Maksud saya, ini seperti biaya hangus saja di sini. Itu seperti menaruh uang pada aset yang nilainya terus menurun, yang menurut saya tidak akan dilakukan oleh Tiongkok. Jadi ini memberi kesempatan bagi Xi Jinping untuk mengalah dalam satu isu itu. Dan mungkin itu merugikan Trump dalam beberapa isu lain karena Xi Jinping mengalah dalam isu ini. Jadi tentu saja ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita ingin melihat apa yang akan terjadi di sana. Tiongkok punya kepentingan untuk membuka itu. Dan pernyataan yang kita dengar darinya sejalan dengan keinginan untuk membantu Presiden Trump dan mengakhiri konflik ini, sebuah konflik yang jelas ingin segera diakhiri oleh Tiongkok. Jadi, Presiden sebenarnya mengatakan bahwa Tiongkok berjanji untuk tidak mengirimkan perawatan militer ke Iran dan menyebut ini sebagai pernyataan besar. Mari kita lihat cuplikan ini. Dia bilang dia tidak akan memberikan peralatan militer. Itu pernyataan besar. Dia mengatakan itu hari ini. Itu pernyataan besar. Dia mengatakan itu dengan tegas. Tapi di saat yang sama dia bilang mereka membeli banyak minyak mereka di sana. Dan mereka ingin terus melakukannya. Dia ingin melihat Selat Hormuz dibuka. Jadi Presiden mengatakan itu, tunggu sebentar. Saya tidak tahu apakah video itu sesuai dengan apa yang saya katakan. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Baiklah. Saya ingin membicarakannya. Kita akan membicarakannya. Oke. Jadi sekali lagi, apakah kita percaya bahwa Tiongkok akan menjauh dari lingkar pengaruh Iran pada saat seperti ini? Nah, jika Anda melihat apa yang dikatakan Trump bahwa Xi Jinping berjanji, yaitu tidak akan mengirimkan senjata ke Iran, jadi mudah saja bagi Xi Jinping untuk mengatakan kepada Trump. Dan yang saya inginkan dari Anda sebagai imbalannya adalah tidak mengirimkan senjata ke Taiwan, kan? Amerika telah mengirimkan banyak senjata untuk menciptakan efek jera agar Tiongkok tidak menyerang Taiwan.
yang bagi Amerika dalam banyak hal merupakan isu yang jauh lebih penting dan serius dibandingkan isu Iran. Jadi, jika Tiongkok memiliki tujuan untuk melihat lebih sedikit senjata Amerika Serikat dikirim ke Taiwan, maka cukup mudah bagi mereka untuk berbalik dan berkata, "Hey, inilah yang kami inginkan." Dan kami tidak akan mengirim senjata ke Iran. Pada saat yang sama, Alex, presiden di Truth Social Jumat lalu, menyarankan bahwa penghancuran militer terhadap Iran akan terus berlanjut. Mungkin mengisyaratkan bahwa kita mungkin akan melihat Amerika bersama Israel secara bersamaan menyerang Iran. Presiden juga mengatakan mungkin dia akan setuju dengan pembekuan program nuklir Iran selama 20 tahun. Mari kita lihat cuplikan ini. 20 tahun tidak cukup untukmu, itu harus lebih lama. Tidak 20 tahun sudah cukup. Tapi tingkat jaminan dari mereka tidak cukup. Dengan kata lain, harus benar-benar 20 tahun. Jadi kita punya masalah 20 tahun dan juga uranium yang diperkaya, yang tampaknya Iran tidak memiliki teknologi untuk mengeluarkannya. Presiden menyarankan bahwa ASS atau bahkan Tiongkok bisa membantu dalam mengeluarkan uranium yang diperkaya. Baik, mari kita bahas dua hal ini secara terpisah. Saya percaya bahwa Presiden, setidaknya dari perspektif psikologis, menginginkan sebuah kesepakatan. Pada akhirnya, apakah itu sebuah kesepakatan yang dicapai oleh Iran sebelumnya? Ada aksi militer yang diperbarui, atau yang lebih mungkin, dan kita akan membahasnya sebentar lagi, yaitu aksi militer yang diperbarui. Tapi pada akhirnya akan ada semacam kesepakatan. Jadi bagi Trump, jika dia mendapatkan janji Iran selama 20 tahun untuk tidak memiliki senjata nuklir, ya itu adalah waktu yang sangat lama menurut cara pandang Amerika. Tentu saja menurut cara pandang Iran, mereka bermain untuk jangka panjang. 20 tahun mungkin tidak terlalu lama. Apa yang dikatakan Trump sangat penting. Yaitu bahwa Anda harus memiliki jaminan bahwa selama 20 tahun tidak ada langkah apapun untuk memperkaya uranium lebih lanjut. Dan ini sedikit berbeda dengan JCPOA karena apa yang dikatakan Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Duta Besar Amerika Serikat Ron Dermer adalah bahwa dalam JCPOA yang asli ada klausul kedaluarsa yang pada dasarnya membuka jalan menuju senjata nuklir Iran. Tapi perbedaannya adalah saat itu Iran sudah memiliki semua infrastruktur nuklir yang diperlukan. Sudah diketahui bahwa mereka sudah memiliki uranium yang diperkaya hingga 60%, yang bisa dengan sangat cepat ditingkatkan ke tingkat senjata, yaitu 90% pengayaan. Jadi untuk Trump yang dia katakan adalah, oke, kita akan menerima 20 tahun itu. Tapi alasannya kenapa akan butuh 20 tahun adalah karena Iran tidak punya program nuklir. Semua fasilitas nuklir telah dihancurkan. Semua ilmuwan nuklir, kepala ilmuwan nuklir telah dibunuh. Jadi dalam 20 tahun ke depan mereka harus memulai dari nol. Sekarang, pada saat yang sama, Iran bisa berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan apapun selama 20 tahun. Israel bisa saja berkata, baiklah, ada kesepakatan selama 20 tahun. Tapi jika setelah 20 tahun kami melihat kalian mulai membangun program nuklir lagi, kami akan menghancurkannya lagi. Jadi 20 tahun jika kamu mendapatkan gencatan senjata, 20 tahun dan jaminan selama 20 tahun. Di mana Amerika Serikat, IAEA, dan Israel bisa yakin bahwa Iran tidak mengembangkan program nuklir. Maka kamu ambil kesepakatan itu sekarang juga. Karena itulah yang sedang ditawarkan. Dan kamu berharap bahwa setelah 20 tahun mereka tidak memiliki program nuklir, kamu bisa kembali mengancam untuk memberikan sanksi yang sangat keras jika mereka mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Jadi kamu berharap bahwa setelah 20 tahun, kamu punya cukup pengaruh dan insentif sehingga mereka tidak akan kembali ke program nuklir. Jadi Alex, dengan semua itu terjadi di latar belakang, secara praktis di sini dan sekarang, kami diberitahu selama akhir pekan ada laporan yang menunjukkan bahwa Israel dan Amerika Serikat sedang melakukan persiapan paling intens mereka untuk melancarkan kembali serangan terhadap Iran, mungkin secepat minggu ini. Apa yang kita ketahui? Apa yang bisa kita verifikasi? Apa yang sedang terjadi di sini? Ya, ada banyak pembicaraan. Anda tahu, kita melihat artikel berita di berbagai media. Beberapa di antaranya sekarang bisa dipercaya. Beberapa lagi bisa kita rangkai sendiri. Tapi Anda memang mendengar pernyataan dari pejabat Israel bahwa mereka percaya perang sudah di depan mata. Dan untuk Trump, jelas. Tujuan pertama dan terpenting adalah memulihkan lalu lintas kapal melalui Selat Ramus dan menjaganya tetap lancar seterusnya. Tanpa ada pungutan dari Iran di selat itu, tanpa ada ancaman dari Iran untuk membahayakan kapal dengan kapal cepat atau metode lainnya.
Jadi operasi pertama pasti akan mengeliminasi semua kapal cepat itu untuk memastikan kapal-kapal bisa keluar masuk Selat Ramus. Karena Trump tidak bisa membiarkan situasinya seperti itu. Dia bisa saja memutuskan untuk mengabaikan isu nuklir itu. Dia bisa saja memutuskan untuk mengurungkan upaya perubahan rezim. Dia tidak bisa menyerah pada Selat Ramus karena sekutunya, seperti di Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar. Mereka juga bergantung pada aliran minyak. Orang-orang Eropa bergantung pada aliran minyak melalui Selat Ramus. Ini adalah situasi yang disebabkan oleh Trump dengan aksi militer Epic Fury. Jadi dia harus menyelesaikannya. Jadi itu adalah tujuan nomor 1. Tujuan nomor 2 adalah uranium yang diperkaya. Saya percaya bahwa bagi Israel, kita mendengar Perdana Menteri Netanyahu mengatakan ini beberapa minggu yang lalu, bahwa pada titik ini, tujuan nomor 1 bagi Israel adalah mengeluarkan uranium yang diperkaya itu, karena diyakini bahwa bahkan pada uranium yang diperkaya 60% itu, membuat Iran hampir bisa menghasilkan material tingkat senjata. Tetapi juga potensi bahkan untuk membuat semacam bom kotor yang mungkin bukan nuklir, tetapi bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Jadi, itu harus dikeluarkan. Jelas, Presiden lebih memilih jika ada semacam kesepakatan dengan Iran, sehingga Iran pada dasarnya akan mundur. Sementara Amerika Serikat dan mitra-mitranya masuk untuk mengambil apa yang disebut Presiden Trump sebagai debu nuklir, yaitu uranium yang diperkaya 60%, yang diyakini terkubur di bawah tanah. Tapi jika Iran tidak mau menandatangani perjanjian untuk mengizinkan Amerika Serikat masuk, maka saya percaya bahwa Israel dan Amerika Serikat telah mempersiapkan operasi khusus untuk masuk dan mengambil itu dengan paksa. Jadi yang sebenarnya harus Anda lakukan adalah menempatkan pasukan di darat. Anda harus menempatkan pasukan di darat untuk melindungi mereka yang masuk ke sana. Bekerja untuk mengeluarkan uranium yang sudah diperkaya. Ini adalah operasi yang sangat sensitif, dan Anda harus memastikan tidak ada orang bersenjata Iran yang mendekat ke sana. Jadi, sepertinya memang akan ada pasukan di darat. Dan pada saat yang sama, saat Anda berbicara tentang membuka Selat Ramus, Anda beroperasi di dalam Iran untuk mengambil uranium yang sudah diperkaya. Saya yakin Anda akan melihat Israel dan Amerika Serikat menyerang beberapa fasilitas rudal balistik lain yang telah mereka identifikasi selama masa gencatan senjata ini. Dan gencatan senjata itu memberikan kesempatan bagi Israel dan Amerika Serikat untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan intelijen yang lebih intensif. Jadi pada titik ini, saya percaya bahwa ada sejumlah target militer tambahan yang ingin mereka serang. Mungkin mereka juga ingin menyingkirkan beberapa pemimpin kunci yang selama ini menentang kesepakatan. Atau dalam hal mempertahankan kendali IRGC atas negara tersebut. Jadi Anda ingin membawa situasi sedikit lebih dekat ke perubahan rezim. Jadi ini adalah operasi yang menurut saya bisa berlangsung selama beberapa minggu. Saya tidak percaya operasi ini akan berlangsung selama 6 minggu seperti operasi pertama. Pasti ada pola pikir bahwa Anda ingin masuk dan keluar secepat mungkin. Tapi gagasan bahwa ini bisa berlangsung 2 hingga 3 minggu, hal lain yang bisa terjadi, dan ini juga dilaporkan oleh beberapa sumber, adalah bahwa Amerika Serikat bisa saja merebut Pulau Khark, yaitu pulau yang terletak jauh di Teluk Persia, tempat Iran sebenarnya mengekspor sebagian besar minyaknya. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa terjadi. Dari sudut pandang Israel, orang-orang Israel mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi dalam waktu dekat. Bisa saja dalam beberapa hari ke depan. Bisa juga dalam minggu depan. Jadi kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Kita akan lihat apa yang terjadi. Saya ingat saat itu adalah Paskah selama gencatan senjata awal, ketika sepertinya tidak akan ada kesepakatan. Dan kemudian, saya kira pada detik-detik terakhir, ada kesepakatan. Jadi kita harus lihat bagaimana hal itu berjalan minggu ini. Kamu tidak akan bisa mencapai kesepakatan kecuali ada tekanan militer yang sangat-sangat kuat. Maksud saya, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa kamu harus bernegosiasi di bawah tembakan. Dan saya cenderung setuju dengan penilaian itu. Tapi di sini, Presiden Trump, dia memilih gencatan senjata. Tapi ada ancaman nyata akan dimulainya kembali aksi militer. Jadi hanya ketika ancaman militer itu sangat-sangat kuat dan sudah di depan mata dan jarimu sudah siap menekan tombolnya. Itulah saat dimana kamu mungkin bisa mencapai semacam kesepakatan. Dan saya tidak berbicara untuk semua orang Israel, tapi saya tahu banyak orang Israel yang bersedia kembali ke tempat perlindungan bom jika itu berarti ancaman Iran sangat berkurang, terutama ancaman nuklir, rudal balistik, dan semua itu.
Kami adalah bangsa yang tangguh, jadi kita akan lihat apa yang terjadi minggu ini. Pada saat yang sama, Alex, kamu tadi menyebutkan Uni Emirat Arab beberapa menit yang lalu. Dalam beberapa hari terakhir, muncul berbagai laporan bahwa Perdana Menteri Netanyahu dan stafnya mengunjungi Uni Emirat Arab selama perang dengan Iran. Kami kemudian diberitahu bahwa Kepala Staf IDF, Kepala Shin Bet, dan Kepala Mossad, saya kira, semuanya mengunjungi Uni Emirat Arab di tengah perang dengan Iran. Semua ini terungkap dalam beberapa hari terakhir. Apa yang kita ketahui tentang kunjungan-kunjungan ini? Seberapa pentingkah kunjungan tersebut? Apa yang dibahas? Apa yang kita ketahui sampai saat ini? Pertama, kami melihat bahwa kantor Perdana Menteri mengatakan bahwa Perdana Menteri melakukan kunjungan rahasia ke Uni Emirat Arab. Lalu Zif Agmon, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf sementara, sejak itu mengundurkan diri karena berbagai pernyataan yang pernah ia buat. Kita tidak akan membahas itu, tapi dia sudah mengundurkan diri. Dan sekarang dia telah merilis informasi yang mengatakan bahwa Netanyahu disambut dengan kehormatan yang biasanya diberikan kepada raja. Bahwa dia memberikan rincian bahwa putra mahkota Iran, Sheikh Ben Zayed, sebenarnya mengantar Netanyahu dengan mobil pribadinya sendiri dari bandara ke istana. Juga telah terungkap bahwa Israel selama kunjungan itu menjanjikan 1 baterai pencegat Iron Dome. Dan sebelumnya telah dilaporkan bahwa Israel mungkin telah mengirimkan 1 baterai Iron Dome, yang menurut saya adalah sebuah isyarat luar biasa dan sesuatu yang sebenarnya sangat dibutuhkan Israel, karena mereka membutuhkan semua Iron Dome yang mereka miliki. Namun, Uni Emirat Arab sebenarnya menerima lebih banyak serangan dari Iran dibandingkan Israel. Jadi bagi Israel untuk bisa memberikan teknologi itu kepada Uni Emirat Arab merupakan isyarat yang sangat penting yang kemungkinan besar telah menyelamatkan nyawa di dalam Uni Emirat Arab. Dan perjalanan itu sendiri menurut saya benar-benar menunjukkan bagaimana beberapa negara Arab ini memandang Israel. Sudah ada laporan sebelumnya dan saya melihat ini di Times of Israel. Mereka memuat laporan khusus tentang bagaimana semua negara di Timur Tengah marah kepada Israel karena perang ini. Negara-negara ini ingin Israel melakukan apa yang telah mereka lakukan. Mereka ingin Amerika Serikat menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi menjamu Netanyahu menurut saya adalah sebuah isyarat yang sangat penting yang menunjukkan kedudukan Netanyahu di Timur Tengah yang lebih luas dan bagaimana negara-negara ini mulai berpaling ke Israel. Melihat tingkat kolaborasi seperti ini adalah pertanda yang sangat-sangat baik. Dan bahwa Abraham Accords, perjanjian normalisasi yang ditandatangani antara Uni Emirat Arab serta Bahrain dan Israel, tetap bertahan di tengah konflik ini. Alex, beralih ke topik lain. Kamu dan aku sama-sama tahu betapa pentingnya pertempuran media yang sedang berlangsung mendapatkan fakta yang benar. Itulah alasan mengapa JNS ada. Namun beberapa hari yang lalu, New York Times menerbitkan sebuah opini oleh Nicholas Kristof, salah satu kontributor mereka di sana, salah satu kontributor senior mereka. Dengan semua tuduhan terhadap Israel ini, termasuk anjing-anjing Israel yang memperkosa tahanan Arab di penjara, Israel justru berbalik menggugat New York Times atas kolom tersebut. Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar, mengumumkan pada hari Kamis lalu dimulainya gugatan terhadap New York Times. Karena menerbitkan, tidak semua berita layak untuk dicetak. Apa yang mereka sebut sebagai salah satu kebohongan paling keji dan terdistorsi yang pernah diterbitkan terhadap negara Israel. Dan inilah posisi kita saat ini. Jadi ada banyak hal yang perlu diurai di sini. Yang pertama adalah waktu munculnya cerita ini. Israel merilis sebuah laporan yang sangat tebal tentang pelecehan seksual yang terjadi pada 7 Oktober. Dengan ribuan saksi, gambar, video, dan rekaman yang didokumentasikan yang menunjukkan tingkat kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober. Jadi tidak mengherankan bahwa pada minggu yang sama ketika Israel memiliki laporan lengkap tentang cakupan dan tingkat pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hamas, bahwa Nick Kristof akan menerbitkan sebuah artikel di New York Times yang mengatakan bahwa sebenarnya pelecehan seksual sedang dilakukan oleh Israel. Itu dilakukan untuk benar-benar memutarbalikkan, mengalihkan, dan mengaburkan perhatian dari laporan sebenarnya yang dikeluarkan oleh Israel. Sekarang kolom Nicholas Kristof pada dasarnya memiliki 14 sumber. Ternyata sangat sedikit pemeriksaan fakta yang dilakukan. Ke-14 sumber itu memang dikenal memberikan informasi tersebut.
Dan beberapa organisasi yang dikutip adalah organisasi anti-Israel yang terkenal. Jadi lalu saya pikir fakta bahwa Christoph kemudian mengatakan bahwa anjing-anjing itu sebenarnya berkolaborasi dalam pelecehan seksual justru menguntungkan. Karena jika dia tidak mengatakannya, saya rasa akan jauh lebih sulit bagi Israel untuk mengalihkan perhatian dari apa yang dilakukan oleh Nicholas Kristof. Tapi kenyataannya, dia sampai sejauh itu, dia pada dasarnya menciptakan apa yang oleh orang Israel disebut sebagai salah satu fitnah darah terburuk dalam sejarah modern. Tapi ini memang sudah menjadi masa penuh fitnah darah. Tuduhan genosida adalah fitnah darah. Itulah tepatnya yang dimaksud. Itu adalah fitnah darah untuk menuduh bahwa Israel melakukan genosida di Gaza dan bahwa Israel lah yang melakukan pelecehan seksual. Apa artinya ketika Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri mengumumkan gugatan? Kita harus melihat seperti apa bentuknya. Kita tidak tahu apa mekanisme bagi sebuah negara untuk menuntut seorang jurnalis atau sebuah publikasi. Jadi kita harus menunggu dan melihat. Apakah gugatan ini benar-benar akan dilanjutkan dan apa yang mungkin menjadi ganjaran atau hukuman untuk kolom seperti itu? Dengar, Anda tahu, kita pernah mendengar di masa lalu bagaimana Israel dituduh atau Mossad secara khusus melatih lumba-lumba untuk menjadi mata-mata bagi Israel. Kita pernah mendengar Israel menggunakan semacam sistem laser luar angkasa. Semua fitnah keji seperti ini. Tapi yang satu ini mungkin yang paling parah. Anda tahu bahwa Israel melatih anjing-anjing ini untuk memperkosa tahanan. Tapi Anda tahu, New York Times sebenarnya melihat ada unjuk rasa di luar kantor New York Times beberapa hari yang lalu menentang liputan mereka terhadap kolom ini. Jadi, iya. Dan saya melihat, Anda tahu, New York Times, mereka memposting artikel ini di X. Dan saya membaca komentar-komentarnya. Lalu Anda tahu, ada seseorang di salah satu komentar, saya bahkan tidak ingat siapa, dan saya juga tidak ingat apakah itu sumber yang kredibel. Tapi seseorang berkata, Anda tahu, mereka memasang layar di dalam penjara statement untuk menutupi pandangan kamera dari pelecehan seksual yang terjadi di balik layar tersebut. Benar. Jadi, Anda tidak memiliki rekaman apapun tentang pelecehan seksual yang terjadi. Jadi, seseorang mengklaim bahwa di balik itu terjadi pelecehan seksual. Tapi Anda tidak punya bukti nyata tentang hal itu. Jadi ini cuma pembalikan, ini benar-benar terbalik. Yang terjadi adalah, dan kita melihat ini, kaum progresif melakukan ini, Kamas juga melakukannya. Apapun yang mereka lakukan kepada Anda, mereka menuduh Anda melakukannya kepada mereka. Dan itulah yang terjadi di sini. Ya, benar sekali. Dan waktunya, saya senang Anda menyorotinya, sangat signifikan. Tapi begitulah New York Times. Mari kita bahas, Alex. Kita sedang memasuki musim pemilu di sini, di Israel. Dan saat ini kita akan lihat bagaimana perkembangannya selama minggu ini. Tapi ada rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset dan mengadakan pemilu. Masih akan memakan waktu sekitar 90 hari kurang lebih. Partai ultra-ortodoks mengatakan mereka telah kehilangan kepercayaan pada Perdana Menteri. Ada Ofrakats, koalisi Perdana Menteri Netanyahu yang mengajukan rancangan undang-undang pada hari Rabu lalu untuk benar-benar membubarkan Knesset. Kita tahu pemilu harus diadakan paling lambat bulan Oktober sesuai undang-undang. Jadi sekarang kita berada di bulan Mei. Jadi Anda punya bulan Juni, Juli, mungkin suatu saat Agustus, September. Kemungkinan yang dimaksud adalah awal September jika rancangan undang-undang ini disetujui. Apakah ada perbedaan besar antara Oktober dan September? Atau ini seperti Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, seperti inilah waktu yang paling tepat. Saya rasa ada beberapa alasan mengapa Perdana Menteri Netanyahu mungkin ingin pada saat ini mengadakan pemilu, yang sebenarnya hampir 2 bulan lebih awal, bukan? Pemilu dijadwalkan pada 27 Oktober. Jika pemilu ini berlangsung, kemungkinan akan diadakan pada awal September, tepat di sekitar libur Rosh Hashanah, mungkin tepat sebelum Rosh Hashanah. Dan mungkin ada beberapa alasan mengapa bagi Perdana Menteri ini adalah situasi yang lebih baik. Pertama-tama, seperti yang Anda sebutkan, kita sekarang mulai memasuki musim pemilu. Jadi apa yang mulai kita lihat? Kita melihat wacananya menjadi sangat toksik. Kita mulai melihat baliho-baliho dengan pesan yang toksik dan mengerikan dipasang. Dan Anda tahu, berapa lama negara harus menghadapi hal ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan. Bisa jadi ada keuntungan besar jika kita berkata, ayo kita langsung saja selesaikan masalah ini dan adakan pemilu secepat mungkin. Benar kan? Agar kita hanya perlu menghadapi situasi ini selama 90 hari lagi, bukan 150 hari lagi. Jadi,
Apapun yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan ini lebih cepat, mungkin memberi Perdana Menteri sedikit keuntungan. Karena lawan-lawannya punya lebih sedikit waktu untuk berkonsolidasi kembali. Kamu mungkin akan melihat beberapa partai baru mencoba mendapat momentum. Tambahan 50-60 hari itu bisa memberi partai baru lebih banyak waktu untuk mendapatkan lebih banyak suara. Jadi, Perdana Menteri mungkin melihat peta politik saat ini dan berkata, ayo kita selesaikan ini. Sekarang untuk Haredim, ya partai-partai ultra-ortodoks ini, Mereka mendapat tekanan begitu besar dari publik terkait seluruh isu undang-undang wajib militer. Dan mereka mencari cara agar para pemuda mereka bisa menghindari wajib militer. Sekarang, menurut saya, seluruh negeri kecuali kaum Haredim bersatu dari kanan sampai kiri, bahwa setiap pria yang memenuhi syarat harus diwajibkan untuk menjalani wajib militer. Bagaimana mungkin beberapa tentara, terutama tentara religius lain dari komunitas agama nasional, komunitas Datilumi, harus bertugas selama 300-400 hari dalam operasi tempur di garis depan. Dan orang-orang religius lainnya ini hanya duduk di rumah. Sebenarnya kita baru saja membaca di bagian Taurat minggu ini, bagian Bamidbar, tentang penghitungan dan seluruh tujuan dari penghitungan itu. Setiap orang dari usia 20 sampai 60 tahun, setiap laki-laki dari usia 20 sampai 60 tahun harus masuk tentara, bukan? Dan itu adalah kewajiban menurut Taurat. Jadi kenyataan bahwa para cendekiawan Taurat yang disebut cendekiawan Taurat tidak ikut pergi, itu tidak diterima oleh masyarakat. Jadi mereka benar-benar mendapat tekanan yang sangat berat. Apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan para pendukung mereka untuk datang sebanyak mungkin agar mereka bisa menjadi penentu dalam pemerintahan berikutnya. Sekarang, sejauh yang mereka pikirkan, mereka lebih memilih berkoalisi dengan Netanyahu. Karena Netanyahu membutuhkan mereka agar bisa memerintah dan memiliki pemerintahan yang stabil. Karena secara ideologis, saya yakin Netanyahu lebih memilih untuk memerintah dari kubu tengah. Masalahnya adalah partai-partai dari kubu tengah dan kiri tidak stabil dan mereka akan mengubah tuntutan mereka di tengah-tengah kesepakatan koalisi. Partai-partai ultra-ortodoks mereka cukup transparan tentang apa yang mereka butuhkan atau tuntut sejak awal. Dan Perdana Menteri Netanyahu mampu mengelola tuntutan mereka. Itulah alasan mengapa pemerintahan ini hampir bertahan sampai akhir masa jabatannya. Jadi mereka bisa memilih untuk menjadi pihak yang disalahkan. Dan Netanyahu mungkin sebenarnya lebih memilih jika merekalah yang disalahkan di sini karena menyerukan pemilihan awal. Ini semua adalah politik elektoral, posisi, dan intrik. Tapi saya pikir Perdana Menteri mungkin melihat beberapa keuntungan nyata dengan mengadakan pemilihan awal di sini. bersambung. Pastikan Anda tetap mengikuti dan cek jns.org untuk semua liputan pemilu yang sudah dimulai, menyoroti partai-partai dan semua perwakilan yang mungkin terpilih ke Knesset berikutnya musim gugur ini. Dan jika Anda melihat seperti apa pemilu berikutnya ini, jadi jelas yang paling utama ini adalah referendum tentang Netanyahu. Ada beberapa orang yang mendukung Perdana Menteri yang percaya bahwa tidak ada orang lain yang mungkin bisa mengelola perang ini dengan lebih baik. Pertama, saat Biden menjabat, lalu terutama saat Trump menjabat, dan bahwa Anda membutuhkan sosok ini pada saat seperti ini, bahwa tidak ada yang sebanding dengan Netanyahu. Itu di satu sisi. Dan di sisi lain ada orang-orang yang berpikir, ya Anda tahu, 7 Oktober terjadi saat dia berkuasa. Tidak ada pertanggungjawaban di sini. Ini adalah bencana terburuk dalam sejarah negara modern, setidaknya sejak tahun 1973. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada komisi penyelidikan. Dan bahkan sebelum 7 Oktober, dia sudah berkuasa. Sekarang dia hampir 20 tahun menjabat dan di dalam sebuah demokrasi. Maksud saya, tidak ada pemimpin demokratis di dunia yang berkuasa lebih lama dari Netanyahu. Dan 20 tahun itu sudah terlalu lama. Dan orang-orang berpikir bahwa kamu memang harus beralih ke pemimpin berikutnya bagaimanapun juga. Mereka tidak ingin dia menjadi Perdana Menteri pada 7 Oktober. Dan terutama setelah 7 Oktober, mereka tidak ingin dia menjadi Perdana Menteri. Mereka benar-benar ingin dia keluar dengan cara apapun. Jadi itu masalah pertama. Ini hanyalah referendum tentang Netanyahu, yang omong-omong, itu juga menjadi isu utama dalam 5 pemilu berturut-turut selama 5 tahun sebelum pemerintahan ini. Hanya referendum tentang Netanyahu. Tapi bagian keduanya adalah siapa saja mitra koalisinya.
Sudah jelas bahwa Naftali Bennett yang baru saja bergabung ke dalam partai bersama Yair Lapid, keduanya, dua sekutu politik ini, telah bersekongkol untuk bekerja sama. Ini sudah yang ketiga kalinya. Mereka pertama kali melakukannya, saya rasa pada tahun 2012, dengan mendorong partai-partai sayap kanan menjauh, membuat Netanyahu harus memerintah bersama pihak kiri. Mereka melakukannya lagi pada tahun 2021 ketika Naftali Bennett muncul sebagai Perdana Menteri sebagai bagian dari kesepakatan rotasi dengan Yair Lapid. Dan sekarang mereka melakukannya lagi. Jadi Netanyahu menuduh atau menyarankan bahwa jika Bennett dan Lapid mampu membentuk pemerintahan, satu-satunya cara mereka melakukannya adalah bersama partai-partai Arab yang pernah bersama mereka dalam koalisi sebelumnya. Dan itu adalah pertama kalinya dalam sejarah Israel ada partai yang secara terbuka menyatakan diri sebagai anti-Zionis dibawa masuk ke dalam pemerintahan. Dan satu-satunya alasan mengapa partai Arab itu dibawa masuk ke dalam pemerintahan adalah untuk menyingkirkan Netanyahu. Jadi pada dasarnya mereka telah melewati garis merah politik, bertentangan dengan nilai-nilai lain yang dimiliki orang Israel. Karena mereka berpikir bahwa memiliki Netanyahu sebagai Perdana Menteri adalah bahaya yang lebih besar bagi negara, atau bahaya yang lebih besar bagi ego mereka daripada memiliki partai Arab di pemerintahan. Jadi mereka duduk bersama partai Arab itu. Jadi pada dasarnya di satu sisi Netanyahu berkata, kalau kamu memilih Bennett berarti kamu memilih untuk memiliki partai Arab di pemerintahan. Dan di sisi lain Netanyahu duduk bersama kaum Yahudi ultra-ortodoks. Dan jika Netanyahu, partai-partai ultra-ortodoks dan kelompok religius nasional mampu mendapatkan 61 kursi atau lebih, maka Netanyahu akan membentuk pemerintahan sayap kanan itu lagi. Dan dia akan duduk bersama kaum Yahudi ultra-ortodoks. Jadi pada dasarnya ini menjadi pemilihan antara orang Arab di pemerintahan dan kaum Yahudi ultra-ortodoks di pemerintahan. Jadi inilah dua isu utamanya. Sekarang hampir tidak ada platform di sini. Tidak ada partai yang mengatakan, oke, inilah hal-hal yang akan saya lakukan dalam 5 tahun ke depan. Tidak benar-benar ada perbedaan pendapat tentang bagaimana perang seharusnya dijalankan dari sekarang sampai akhir perang itu. Seperti apapun bentuknya. Tidak benar-benar ada pembicaraan tentang negara Palestina versus tidak ada negara Palestina. Karena pada titik ini, bahkan kelompok kiri yang dulu mendukung negara Palestina pun mengakui bahwa tidak mungkin membentuk negara Palestina saat ini. Jadi tidak ada isu yang benar-benar substantif. Yang Anda pilih adalah antara Netanyahu atau bukan Netanyahu. Dan apakah ada orang Arab di pemerintahan Anda atau kaum Yahudi ultra-ortodoks di pemerintahan Anda? Sangat menarik dan kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Kita baru saja mulai di sini. Kita akan lihat bagaimana hasil pemungutan suara minggu ini dan apakah kita benar-benar menuju pemilu awal. Pada saat yang sama, kita masih memiliki gencatan senjata di Gaza, kurang lebih. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, minggu ini mengatakan bahwa Israel mungkin harus melucuti senjata Hamas sendiri di tengah semakin banyaknya indikasi. Kelompok teroris Islam sedang kembali menguasai Gaza. Seperti yang sudah berkali-kali kita bahas, Hamas mengatakan mereka tidak akan melucuti senjata. Siapa yang sebenarnya akan melakukan pelucutan senjata? Saya tidak tahu. Bisa jadi pada akhirnya satu-satunya pihak yang mau melakukannya adalah IDF. Jika itu terjadi. Satu hal yang saya harap, doakan, dan tegaskan juga harus menyertai hal itu adalah dunia tidak boleh mengutuk Israel karena melakukan apa yang dunia sendiri tidak punya keberanian untuk lakukan, yaitu menumbangkan Hamas. Jadi, jika Israel akhirnya menjadi satu-satunya pihak yang bersedia melakukan apa yang semua orang setujui harus terjadi demi masa depan Gaza, maka saya hanya berharap dunia akan berterima kasih kepada Israel daripada mengutuk mereka. Jadi pertanyaannya, di mana posisi Amerika Serikat dalam semua ini jika Duta Besar Huckabee mengatakan Israel harus melakukannya sendiri? Apakah dia mengisyaratkan bahwa Presiden Trump sudah cukup dengan Gaza dan sedang fokus pada hal lain? Bagaimana kita menilai komentar-komentar dari Duta Besar Huckabee ini? Jadi rencana 20 poin yang disampaikan Presiden Trump menyatakan dengan sangat jelas bahwa selain membebaskan sandera, Hamas juga harus melucuti senjatanya. Apa yang dikatakan Duta Besar Huckabee adalah apa yang semua orang tahu, bahwa satu-satunya kekuatan yang mungkin bisa melucuti senjata Hamas adalah IDF. Hamas tidak akan secara sukarela meletakkan senjatanya. Mereka sedang dalam mode bertahan hidup. Senjata mereka adalah yang menjaga kendali mereka atas penduduk. Dan hal lain yang juga sudah jelas adalah, dan mungkin ini sangat menguntungkan bagi Israel,
bahwa tidak ada pasukan lain di dunia yang bersedia dan mampu melucuti senjata Hamas. Satu-satunya negara yang ingin mengirim pasukan ke Israel untuk menjadi bagian dari pasukan stabilisasi internasional ini adalah Turki. Dan yang diharapkan Turki lakukan sebenarnya adalah mencegah pelucutan senjata Hamas. Mereka berkata, mari kita masuk dan kita dapatkan pijakan kita sendiri di sini. Pada dasarnya, itu berarti memperkuat kehadiran militer Hamas di Gaza. Jadi Israel memveto hal itu. Israel mengatakan tidak akan ada pasukan Turki di darat di dalam jalur Gaza. Jadi tidak ada negara lain yang bersedia dan mampu. Indonesia sempat menyarankan bisa mengirim pasukan, tapi tentu saja tidak akan ada misi untuk melucuti senjata Hamas. Mereka tidak ingin terlibat baku tembak dengan Hamas. Mereka mungkin akan berkata, baiklah kami akan berada di sana untuk mengawasi dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Jadi IDF adalah satu-satunya pihak, satu-satunya entitas seperti yang dikatakan oleh Haukabi, satu-satunya entitas yang bersedia melakukannya hanyalah IDF. Tapi sekali lagi, saya rasa kita sudah membahas ini minggu lalu. Pertanyaannya adalah, apa keuntungannya jika IDF masuk ke Gaza lagi? Saat ini, Anda memiliki situasi di mana rencana 20 poin membuat negara Israel tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Gaza. Tidak banyak tekanan diplomatik atau tekanan internasional terhadap Israel saat ini. Tidak ada berita utama setiap hari mengenai situasi di Gaza. Dan itu adalah hal yang baik bagi Israel, karena jika berita-berita utama itu mulai muncul lagi, apa yang akan terjadi? IDF masuk, Hamas bersembunyi di antara penduduk sipil, baku tembak terjadi. Tiba-tiba, Anda mulai mendengar laporan baru tentang meningkatnya jumlah korban tewas di jalur Gaza. Jumlah korban tewas yang tidak dapat diverifikasi menyebutkan wanita dan anak-anak terbunuh. Lalu Anda melihat semua berita utama ini. Lalu Anda melihat orang-orang Eropa dan lainnya membicarakan tentang memboikot Israel dan kemungkinan embargo senjata, yang sebenarnya tidak bisa ditanggung oleh Israel. Lalu Anda punya situasi di mana ICC, Pengadilan Kriminal Internasional, mulai memperbarui surat perintah penangkapan, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Israel. Dan pada saat yang sama, Anda akan kehilangan tentara. Maksud saya, ini adalah ancaman terbesar. Anda punya jalur Gaza yang dipasangi jebakan. Lalu apa keuntungannya? Jika Anda berhasil melucuti senjata Hamas, tentu saja. Apakah itu menghilangkan ancaman? Itu memang menghilangkan ancaman. Apakah Anda akan bisa menghilangkan semua senjata dari Gaza? Tidak. Anda tidak akan pernah menemukan semua senjata. Jadi, bisakah Anda memberantas ideologinya? Tidak. Anda tidak akan bisa memberantas ideologinya. Orang-orang ini sudah benar-benar dicuci otak. Jadi pertanyaannya adalah, jika Anda masuk dan semakin melemahkan mereka, maksud saya, mereka sudah tidak punya roket yang bisa menghantam masyarakat Israel seperti sebelumnya. Dan posisi pasukan Israel sekarang berbeda. Israel menguasai 53% jalur Gaza. Jadi misalkan IDF masuk, mereka melucuti senjata Hamas. Apa yang akan terjadi keesokan harinya? Keesokan harinya, Israel akan diminta untuk menarik diri dari 50% jalur Gaza lainnya yang mereka kuasai. Sesuatu yang mungkin tidak ingin dilakukan oleh Israel. Dan kemudian komunitas internasional akan mengucurkan miliaran dolar ke Gaza untuk membangun kembali jalur Gaza. Dan itu akan menjadi hadiah bagi mereka. Mereka akan mendapatkan Gaza yang lebih baik daripada sebelum 7 Oktober. Kenapa mereka pantas mendapatkan itu? Jadi sekarang Anda punya situasi di mana mereka telah kehilangan 50% wilayahnya, dan kehilangan wilayah adalah satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Seperti jika Anda membunuh teroris Hamas, Anda membuat mereka menjadi martir. Itu adalah kehormatan besar di masyarakat, dan cara masyarakat itu dicuci otaknya dan diajarkan. Satu-satunya hal yang mereka anggap memalukan adalah ketika mereka kehilangan wilayah. Saat ini, Israel menguasai setengah dari wilayah mereka. Jadi Israel seharusnya masuk dan menjadikan lebih banyak dari mereka martir agar tanah itu bisa dikembalikan, dan miliaran dolar bisa mengalir masuk. Itu bahkan tidak masuk akal. Yang masuk akal adalah membangun kembali Gush Katif. Itu akan masuk akal menurut logika itu. Ya, menurut saya yang paling masuk akal adalah menciptakan kondisi di mana, dan kita sudah sering membicarakan ini di awal perang, di mana warga Gaza ingin pergi, benar? Jadi jika Anda mulai mengucurkan miliaran dolar untuk membangun kembali demi menciptakan semacam Riviera di Mediterania, seperti yang dibicarakan Jared Kushner atau yang lainnya, maka mereka akan punya semua insentif untuk tetap tinggal. Jika sudah jelas bahwa miliaran dolar itu tidak akan dikucurkan untuk membangun kembali zona kehancuran ini, yang Anda harapkan adalah munculnya gelombang protes publik
agar mereka diizinkan keluar. Jadi menurut saya, situasi saat ini untuk mendorong emigrasi sukarela lebih baik dibandingkan jika Israel benar-benar masuk dan menyelesaikan, istilahnya menyelesaikan pekerjaan itu. Sekali lagi, secara teknis, gencatan senjata terjadi selama akhir pekan, meskipun Israel berhasil menyingkirkan komandan militer tertinggi Hamas, kepala sayap militer Hamas sebenarnya. Ini terjadi dalam serangan presisi di kota Gaza pada hari Jumat lalu. Namanya Al-Din Al-Haddad. Apakah Al-Din Al-Haddad, salah satu arsitek pembantaian 7 Oktober, adalah pemimpin atau pemimpin yang baru? Saya tahu Israel telah menargetkan para komandan tertinggi di sayap militer Hamas yang disebut-sebut. Kita tahu sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang disebut sayap politik dan sayap militer. Israel masuk selama gencatan senjata dan menyingkirkan pemimpin ini, sama seperti Israel telah beroperasi di Lebanon di bawah kondisi gencatan senjata. Menargetkan. Al-Haddad mengambil alih posisi dari Muhammad Sinwar yang merupakan saudara laki-laki Yahya Sinwar. Jadi ini adalah posisi yang sangat tinggi. Dan Anda lihat di sini sekali lagi bahwa definisi gencatan senjata sekarang berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, yang dimaksud dengan gencatan senjata adalah teroris bisa menembakkan roket ke Israel dari waktu ke waktu dan Israel akan ditahan untuk tidak merespons. Dan di sini Israel sangat proaktif, bahkan selama apa yang disebut gencatan senjata untuk memberantas teroris. Mereka melakukan ini di dalam Gaza. Mereka juga melakukan ini di dalam Lebanon Selatan. Sekarang ada juga pembicaraan bahwa Israel mungkin bisa melanjutkan operasi di Lebanon Selatan. Saya pikir hal ini tidak mungkin terjadi. Kami baru saja mendengar laporan bahwa Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata sementara selama 45 hari. 5 hari. Benar, dan sekali lagi, apa arti gencatan senjata? Ya, IDF masih beroperasi, dan IDF juga masih ditembaki oleh Hizbullah. Jadi, gencatan senjata berarti konflik tingkat rendah, operasi terarah oleh Israel. Saat ini, Lebanon masih menembaki kota-kota perbatasan Israel, tapi mereka tidak menembakkan rudal jarak jauh ke Haifa atau ke Tel Aviv. Jadi, situasinya masih terus memanas perlahan. Jadi itulah yang telah disepakati oleh Israel dan Hizbullah melalui sebuah perjanjian dengan Lebanon yang bukan Hizbullah. Hizbullah sebenarnya bukan bagian dari perjanjian itu, tapi pada dasarnya ada pemahaman bahwa serangan terarah Israel berskala rendah dan beberapa serangan rudal jarak pendek akan terus terjadi dalam waktu dekat. Tapi Anda tidak akan melihat kembalinya pertempuran yang sangat aktif seperti ini. Dan pemahamannya di sini adalah bahwa Hizbullah telah mundur, tidak hanya ke markas-markas kuat mereka di Beirut, seperti di daerah pinggiran kota yang disebut Dawiyah, dan Israel menyerang dengan sangat hebat di dalam Dawiyah. Tapi sekarang ada keyakinan bahwa Hizbullah memindahkan markas besarnya ke lingkungan Sunni di Beirut. Jadi apakah sekarang Israel ingin mulai menyerang ke dalam wilayah Sunni di Beirut dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar di ibu kota Lebanon? Itu adalah tanda tanya besar. Jadi menurut saya ada argumen yang kuat di sini bahwa Israel tidak akan melanjutkan operasi militer besar baik di Gaza maupun di Lebanon. Tetapi lebih ingin mempertahankan status quo baru ini, di mana mereka hanya menyerang jika memang perlu menyerang. Kamu mengelola situasi dengan cara yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan ini benar-benar strategi memotong rumput, bukan? Orang-orang mengatakan bahwa strategi Israel, strategi memotong rumput milik Israel, tidak berhasil. Memotong rumput itu bukan berarti setiap 3 tahun sekali masuk lalu membersihkan beberapa semak. Itu bukan memotong rumput. Kalau kamu punya halaman, kamu harus memotong rumput setiap minggu. Jadi, setiap kali Israel melihat ada pergerakan, baik itu di Gaza maupun di Lebanon Selatan, mereka melakukan serangan secara rutin. Dan pada akhirnya kamu tidak bisa benar-benar menghilangkan ideologi mereka, dan kamu juga tidak bisa benar-benar menghilangkan kendali atau pengaruh mereka terhadap penduduknya hanya dengan senjata. Kecuali kamu bersedia masuk dengan pasukan darat. Dan itu memang berisiko membuat orang Israel mengalami korban dalam baku tembak tersebut. Alex, waktu kita hampir habis, tapi kita sempat berbicara sebelum acara. Kamu baru saja menghabiskan 2 minggu di Amerika Serikat. Dan kamu bilang padaku bahwa kamu berjalan-jalan di New York City, menyusuri jalan-jalan di New York, tempat asalmu. Kalau tidak salah, New Jersey, New York. Dan kamu bilang bahwa orang-orang sangat-sangat khawatir. Kamu menggunakan kata takut tentang bagaimana keadaan di Amerika Serikat, di New York. Bicarakan tentang itu jika kamu bisa.
Apakah kita sedang membicarakan antisemitisme? Apakah kita sedang membicarakan orang-orang seperti Mamdani di Amerika Serikat? Bagaimana pengalamanmu selama perjalananmu? Ya, kamu tahu, yang pertama adalah kesan langsung yang terasa secara fisik di jalanan. Dan saya memang melihat banyak orang Yahudi, kamu tahu, memakai yarmulke, kamu tahu, dengan sangat bebas di jalan-jalan New York. Saya pernah melihat kota ini terlihat lebih buruk daripada saat perjalanan ini. Seperti saat COVID, keadaannya jauh lebih buruk. Mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya berada di kota New York dan terlihat jauh lebih banyak migran berjalan-jalan di jalanan. Dan entah karena alasan apa, sekarang jumlah migran di jalanan lebih sedikit. Jadi situasinya terasa sedikit lebih tenang. Tapi setelah berbicara dengan orang-orang, dan saya berbicara di banyak acara berbeda di Upper East Side dan di Scarsdale, dan saya mengadakan banyak pertemuan, puluhan pertemuan dengan, bisa saya katakan, orang-orang Yahudi terkemuka di New York. Dan mereka mengatakan kepada saya bahwa suasananya dipenuhi rasa takut. Dan mereka khawatir tentang Mamdani dan kebijakannya. Secara khusus, ada peraturan yang baru saja disahkan di kota New York yang menyatakan bahwa para pengunjuk rasa tidak diizinkan berada lebih dekat dari 25 kaki dari sinagoga, rumah ibadah Yahudi. 25 kaki. Itu sangat dekat. Maksud saya, itu seperti dari sini ke ujung ruang kontrol. Itu sama sekali tidak jauh. Maksud saya, itu sama sekali tidak jauh. Dan kamu tahu, apa susahnya bagi seseorang atau sekelompok orang yang hanya berjarak 25 kaki untuk menerobos masuk ke sinagoga jika mereka memutuskan untuk melakukannya, kan? Orang-orang yang sedang melakukan protes, ini tidak seperti protes reformasi yudisial di Tel Aviv, di mana ada wanita-wanita berusia 70 tahun memegang papan dan berkata, "Bibi leh, bla 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 bla." Seperti, dan hanya melakukan pelecehan verbal dan membuat kesal. Ini adalah orang-orang yang menyerukan intifada, oke? Dan kita sudah melihat semakin banyaknya aksi antisemitisme yang bersifat kekerasan. Jadi dengan mengesahkan peraturan ini, yang dilakukan kota adalah mengatakan, para demonstran, kalian diizinkan untuk berada hingga 25 kaki dari sebuah sinagoga. Maksud saya, seharusnya jaraknya 150 kaki atau 300 kaki dari sinagoga. Atau mereka seharusnya mengatakan, kalian tidak diizinkan untuk berdemo di dekat sinagoga. Kalau kalian mau berdemo, berdemolah di alun-alun atau taman umum. Kalian tidak boleh berdemo di luar tempat ibadah, benar kan? Dan peraturannya bahkan tidak berlaku untuk pusat komunitas Yahudi atau sekolah Yahudi, hanya untuk sinagoga saja. Jadi kalian tahu, mereka bahkan bisa lebih dekat lagi. Saya melihat kelompok pendukung Hizbullah berunjuk rasa di Brooklyn minggu lalu, berjalan menyusuri jalan-jalan di lingkungan Yahudi. Orang-orang Yahudi berdiri di teras rumah mereka, menyaksikan orang-orang pendukung teroris itu tepat di luar rumah mereka. Jadi menurut saya, ini adalah situasi yang sangat-sangat menakutkan. Mungkin keadaannya di New York saat ini tidak separah yang kita lihat di London atau di beberapa bagian lain di Eropa. Tapi kalau Anda lihat bagaimana keadaannya di London, bagaimana keadaannya di Paris, ya, New York sedang menuju ke arah yang sama. Jadi saya pikir ada banyak kekhawatiran. Dan sekarang orang-orang bertanya kepada saya, mereka bilang, lalu apa yang seharusnya kami lakukan? Sekarang, saya seorang jurnalis. Saya hanya mencoba menyampaikan berita kepada orang-orang apa yang terjadi, bagaimana menafsirkan apa yang sedang berlangsung. Tapi pesan saya adalah tetap waspada. Cermatlah soal keamanan saat ini. Bersikaplah tegas, berdirilah dengan tegas. Jangan biarkan para demonstran merasa mereka bisa berhasil menyerang sinagoga. Bersikaplah cerdas dan terorganisasi. Bersenjatakan apapun yang kamu bisa. Seperti yang seseorang katakan, ya di beberapa tempat kita bisa membawa senjata. Saya bilang, ya bawa semprotan merica. Berlatihlah bela diri. Pahami bahwa sekarang situasinya sudah berbeda. Kamu harus kuat. Tapi hal lainnya adalah banggalah. Banggalah dengan siapa dirimu. Kamu tahu, hargai semua kerja keras yang telah dilakukan Israel untuk berhasil melawan musuh-musuhnya di lingkungannya sendiri, dan tetap teguh untuk meraih keberhasilan yang sama atas musuh-musuh di tempatmu juga. Untuk tetap bangga menjadi Yahudi, untuk terus melakukan apa yang sedang kamu lakukan. Dan hal lainnya tentu saja adalah mengajarkan nilai-nilai kamu kepada anak-anakmu, benar? Jangan biarkan guru sekolah, dosen kampus, influencer TikTok, atau politisi mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anakmu. Satu-satunya orang yang bisa mengajarkan nilai-nilai kamu kepada anak-anakmu adalah kamu sendiri.
Jadi, inilah pesan utama yang menurut saya ingin saya sampaikan kepada orang-orang ketika mereka bertanya apa yang menurut saya harus mereka lakukan. Tapi saya benar-benar percaya bahwa orang-orang harus sangat waspada dan mereka menyampaikan kepada saya kekhawatiran besar mereka terhadap situasi saat ini. Mengkhawatirkan, tidak diragukan lagi tentang itu. Kepada saudara-saudara kita di seberang lautan, jaga diri baik-baik. Terkait hal itu, Alex, selamat datang kembali. Senang sekali bisa menyambutmu kembali. Alex Trayman, CEO JNS, Josh Hastin, koresponden JNS News. Terima kasih telah bergabung bersama kami di edisi lain dari Jerusalem Minute di JNS TV. Pastikan Anda mengikuti semua program hebat yang ditawarkan oleh JNS TV. Berikan kami dukungan super dan berlanggananlah. Juga kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di balik CNT di sini yang telah mewujudkan semua ini. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan di Jerusalem Minute di JNS TV.